Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelas akuntansi 18I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi utang antar perusahaan, yang dimana salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya, sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Materi selanjutnya, tinjauan umum konsolidasi. Transfer utang antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contoh, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Selanjutnya, penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi dan setiap piutang dan utang bunga. Selanjutnya, transfer pada nilai nominal. Pada suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Contoh, pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000 atau $100.000 dikali 12%, dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 2001 diperlukan 2 ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan seperti berikut ini. Utang obligasi sebanyak $100.000 dan investasi pada obligasi PT Anak sebanyak $100.000. Selanjutnya, mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Pendapatan bunga sebanyak $12.000, sedangkan beban bunga sebanyak $12.000. Mengeliminasi bunga antar perusahaan. Ayat jurnal ini mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada utang karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada utang. Ayat jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Ayat jurnal eliminasi atau E1 dan E2 diperlukan pada setiap akhir periode selama masih terdapat utang antar perusahaan. Jika telah diperoleh bunga obligasi pada akhir periode, maka bunga tersebut juga harus dieliminasi.
Selanjutnya, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga $90.000. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai sebanyak $100.000 dikali dengan 0,12%. 0,12 ini didapatkan dari 12%, maka hasilnya itu sama dengan $12.000. Amortisasi diskonto $10.000 dibagi dengan 20 periode bunga semesteran, karena dalam satu tahun itu dalam satu tahun itu menjadi dua semester, yang dimana dihitung selama 10 tahun, maka menghasilkan 20 periode bunga semesteran dikali 2 periode sama dengan $1.000. Beban atau pendapatan bunga sama dengan $13.000. Selanjutnya, ayat jurnal oleh debitur. PT Anak mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari pada harga $10.000. Perusahaan mengakui beban bunga pada 1 Juli ketika pembayaran bunga semester pertama dilakukan, dan 31 Desember ketika bunga terutang untuk semester kedua untuk kedua tahun tersebut. Apabila obligasi pada harga diskonto ini berarti hasil atau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon, nilai wajar obligasi akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga pasar dengan bunga yang dibayarkan tunai. Skedul nilai tercatat, bunga yang dibayarkan tunai, perhitungan bunga pasar, serta selisih keduanya hingga tinggal jauh tempo obligasi harus dibuat pada tanggal penerbitan agar penjurnalan menjadi lebih mudah pada setiap tanggal pembayaran bunga. Sederhananya, mari kita asumsikan selisih antara dengan pembayaran tunai bunga adalah $500. PT Anak mencatat ayat jurnal berikut ini selama 2001. Satu jurnal pada tanggal 1 Januari 2001, kas sebanyak 90 juta, utang obligasi 90 juta, mengeluarkan obligasi ke PT Induk. Pada tanggal 1 Juli 2001, beban bunga sebanyak 6.500.000, yang dimana utang obligasi sebanyak 500.000 dan kas sebanyak 6 juta. Ini digunakan untuk membayar bunga semesteran. Pada tanggal 31 Desember 2001, beban bunga sebanyak 6.500.000, yang dimana utang obligasi 500.000 dan utang bunga 6 juta, dimana beban bunga yang masih harus dibayar pada akhir tahun. Selanjutnya, ayat jurnal oleh kreditur. PT Induk mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama tahun 2001 dengan ayat jurnal berikut. Pada tanggal 1 Januari 2001, investasi pada obligasi PT Anak sebanyak 90 juta, kas 90 juta, akan untuk membeli dari PT Anak. Pada tanggal 1 Juli 2001, kas sebanyak 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebanyak 500.000. Jadi total pendapatan bunga yaitu 6.500.000 yang diterima bunga dari investasi obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2001, piutang bunga sebanyak 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebanyak 500.000. Jadi total pendapatan bunga yaitu 6.500.000. Pendapatan ini adalah pendapatan bunga yang akan diterima pada akhir tahun. Penyesuaian ini tercatat obligasi dikarenakan selisih antara imbal hasil atau yield
dan penerimaan bunga secara tunai oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari penerimaan bunga secara tunai dan menyebabkan nilai akun investasi obligasi meningkat. Obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berhubungan istimewa dan kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dan entitas konsolidasi dan harus diperlakukan sebagai kembali oleh debitur. Akuisisi obligasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruksi. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Adapun pembelian pada nilai buku, yaitu jika perusahaan membeli uang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.